Oke guys, kembali lagi di Teknoji. Di kesempatan kali ini, aku akan ngasih tutorial bagaimana cara upgrade SSD di Asus TUF Gaming FX 506. Kira-kira gimana ya keseruannya? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe. Oke guys, untuk awal pemasangan dari SSD ini kita perlu menyiapkan yang pertama itu ada obeng, dan kita harus menggunakan juga penyongkel HP untuk membuka back cover dari Asus kita. Nah, di sini aku menggunakan SSD copotan dari Lenovo. Nah, untuk serinya itu aku lupa ya kemarin karena ini pembelian secara online, dan ini merupakan SSD bekas ya, bukan baru. Ini copotan orinya. Dalam pembongkaran laptop ini disarankan untuk membuka terlebih dahulu soket baterai agar tidak terjadi konsleting nantinya. Jadi step pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan di mana slot yang bakal kita ingin gunakan untuk SSD-nya. Nah, di sini aku menggunakan slot lama. Jadi untuk SSD yang lama atau SSD ori dari laptop ini aku pindahkan ke slot nomor 2. Karena apa? Nantinya SSD yang dipasang ini akan digunakan sebagai OS atau sistem nantinya di situ. Posisi dari soket nomor 2 itu ada di samping baterai, tepatnya di atas hard disk. Itu di bagian sini. Sebelum itu di sini sudah disediakan untuk baut dari slot nomor 2. Di sini langsung saya buka dan let's go, kita lihat gimana pemasangannya. Oke teman-teman, untuk cara pemasangannya itu cukup simple ya, tinggal kita paskan dalam soket SSD-nya. Nah, di sini kita tidak perlu terburu-buru atau gerusa-gerusu, tinggal pelan-pelan aja. Diusahakan untuk pemasangan bautnya itu presisi. Sebelumnya di bawah ini ada kabel yang menuju fan, atau kurang tahu saya itu untuk kabelnya. Menurut saya takut dan rawan bersentuhan dengan SSD-nya. Jadi aku pindahkan dulu untuk bagian jalur kabel ini keluar dari SSD-nya. Bisa kita lihat ternyata untuk kabelnya itu merupakan kabel dari sound yang ada di sebelah kanan. Jadi ini aku cabut, aku pindahkan di seberang dari baut SSD-nya agar nantinya tidak bersentuhan dengan SSD-nya dan tidak terjadi konslet. Oke teman-teman, setelah melakukan perbaikan pada jalur kabel yang ada di bagian sound ini, aku langsung melakukan pemasangan di bagian SSD-nya. Nah, cukup mudah dalam pemasangannya, tinggal dimasukkan di soketnya, kemudian tidak terlalu ditekan, cukup dipresisikan aja, kemudian dibaut. Sesuaikan dan jangan sampai terlalu kencang maupun terlalu longgar. Bisa dilihat bareng-bareng, ini merupakan penampakan dari SSD copotan dari Lenovo. Cuman saya lupa kemarin itu Lenovo-nya seri apa. Tapi yang terpenting itu seri gaming juga. Cuman saya lupa seri berapa. Nah, di sini aku melakukan tes untuk melakukan pemasangan di soket SSD yang nomor 1. Di situ terasa kurang presisi. Sebelumnya aku melakukan juga pembersihan menggunakan penghapus warna hitam agar soket pin-pin warna kuningnya itu tetap aman dan tetap bersih agar bisa dideteksi oleh laptop ini dengan baik. Lanjut, aku langsung melakukan pemasangan untuk SSD barunya. Nah, pemasangannya itu sama dengan sebelumnya di soket sebelah kanan, dan saya langsung menggunakan untuk pembungkus atau pengaman dari SSD yang lama di SSD yang baru nih. Setelah melakukan pemasangan tuh langsung dibaut aja pelan-pelan dan nggak usah terburu-buru dan nggak usah terlalu keras juga.
Lanjut di step-step terakhir, aku melakukan pembersihan sedikit-sedikit untuk bagian-bagian di bagian fan dan juga di bagian komponen-komponen lainnya. Sebelumnya, aku telah melakukan penggantian pasta juga beberapa bulan yang lalu, dan saya lihat untuk pastanya kayaknya masih bagus dan nggak terlalu kotor untuk bagian fan dan juga komponen-komponen lainnya. Lanjut di step terakhir, yaitu pemasangan soket baterai. Ini agak susah juga, dosain untuk pelan-pelan dan presisi. Lanjut di step terakhir, yaitu melakukan pengecekan kembali. Takutnya ada komponen-komponen yang terlepas maupun ada yang rusak. Nah, nantinya kita bisa melakukan diagnosis selanjutnya. Nah, di sini aku langsung masang di bagian back covernya. Nah, bagian back covernya kayak gini lah, gampang aja, lakuin pelan-pelan dan diusahain untuk presisi agar nanti apabila kita melakukan pembongkaran lagi itu lebih mudah dalam pembukaan dari back covernya. Di step terakhir aku melakukan pengecekan apakah harddisknya telah terdeteksi dan memiliki hal atau kesehatan harddisknya itu sesuai. Di sini untuk kesehatan dari harddisknya ada di kisaran 96 sampai dengan 95. Oke guys, sekian dari tutorial kali ini. Apabila kalian suka jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian semua.